Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Yakum Fellowship bersama dengan saya Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen. Bersama-sama kita akan membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Namun sebelum itu saudara-saudara, kita akan mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama. Sungguh satu anugerah Tuhan ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan agar kami bersekutu bersama-sama. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembali membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini menguatkan, firman Tuhan ini menegur, firman Tuhan ini terus-menerus menopang kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Yang tidak berubah dalam kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Itulah apa yang diungkapkan oleh Heraklitos, salah seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, Heraklitos itu mau mengatakan saudara-saudara bahwa dalam kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya perubahan. Perubahan itu sesuatu yang selalu melekat dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat saudara-saudara, detik ini pun di tengah pandemi corona, kehidupan kita sedikit banyak mengalami perubahan. Kalau kita ingat dulu orang ketika mau berjabat tangan, ya kan, mau bersalam-salaman, itu langsung, apalagi ada model orang yang salamannya itu kencang banget, saudara, diremet karena nanti luoro banget, ya. Nah kalau sekarang berubah, salaman jaga jarak, seperti ini, ya saudara-saudara ya. Dulu orang itu tidak mau pakai masker mungkin, ya, karena apa? Wah pengap. Wah nanti jelek penampilannya. Wah masker itu bikin sesek. Tapi sekarang berubah saudara-saudara. Orang wajib pakai masker. Ya, kalau enggak bersih-bersih kali saudara-saudara ya. Nah bukan masalah bersih-bersih kali. Tapi kan dengan masker itu kan menjaga diri kita dan sesama kita. Berubah saudara-saudara. Dulu itu yang namanya kumpul-kumpul sesuatu yang wajar. Ya, kita pun teman kumpul-kumpul. Sekarang berubah. Kumpul-kumpul dilarang karena apa? Yang menjaga jarak saudara-saudara. Berubah. Kalau dulu renungan, persekutuan, ibadah itu secara langsung di gereja. Sekarang berubah. Renungan tidak secara langsung. Mungkin kita beribadah pun juga tidak secara langsung. Nah saudara-saudara ini memperlihatkan bahwa kehidupan ini tidak bisa lepas dari yang namanya perubahan. Namun saudara-saudara bukan cuma saat ini saja perubahan itu terjadi. Bangsa Israel dalam perjanjian lama pun juga mengalami perubahan dalam kehidupannya. Kita lihat saudara-saudara, Abraham mengalami perubahan. Dari yang tadinya di tanah Ur Kasdim sudah punya tempat tinggal, tinggalnya sudah menetap, sudah punya apapun, berubah karena disuruh ke Kanaan, tanah berjanji. Berubah enggak? Berubah. Dan nanti keturunan Abraham setelah tinggal di Kanaan, ternyata tanah Kanaan itu tandus karena musim panas yang berkepanjangan. Tanaman-tanaman tidak bisa berbuah, tanaman-tanaman tidak bisa menghasilkan hal yang bagus. Mengalami perubahan, harus pindah ke Mesir. Nah, ada cerita waktu Yakub dan Yusuf ya saudara-saudara ya, pindah ke Mesir. Dan ketika sampai di Mesir pun beratus-ratus tahun kemudian, bangsa Israel ternyata ditindas oleh Mesir itu sendiri. Makanya mengalami perubahan. Zaman Musa pindah lagi ke tanah Kanaan. Nah saudara-saudara terkasih, itulah yang dinamakan perubahan dalam bangsa Israel. Dan sejarahnya dari Ur Kasdim pindah ke Kanaan, Kanaan pindah ke Mesir, Mesir pindah ke Kanaan lagi. Bukan cuma itu saja saudara-saudara. Bangsa Israel setelah masuk ke Kanaan, mereka menjadi suku-suku itu di Kanaan. Mereka muncul, wah kita kepengen berubah, kita pengen punya raja supaya seperti bangsa-bangsa lain. Maka dari itu mereka bergabung dan mereka memilih raja yang pertama. Siapa raja pertama Israel saudara-saudara? Ya, Yohanes Pembaptis. Oh bukan ya saudara-saudara, bukan ya. Raja pertama Israel siapa? Saul. Kemudian setelah Saul, Daud. Setelah Daud siapa? Salomo. Tetapi saudara-saudara setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah. Nah ini mengalami perubahan lagi saudara-saudara. Dari Israel Raya sekarang terpecah setelah Salomo. Israel Utara yang disebut kerajaan Israel, dan Israel Selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Mengalami perubahan saudara-saudara. Sehingga kita melihat perubahan itu senantiasa terjadi, termasuk di dalam sejarah Israel.
Tapi saudara-saudara, perubahan itu bukan cuma tempat tinggal yang berubah, bukan cuma status kerajaan yang terpecah, termasuk perubahan dari yang tadinya cinta Tuhan, setia sama Tuhan, takut akan Tuhan, mengalami perubahan, justru semakin mendukakan hati Tuhan, justru semakin meninggalkan Tuhan, justru semakin tidak taat sama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika bangsa Yehuda itu semakin jauh dari Tuhan, disitulah Tuhan mengutus nabi. Nabi ini apa? Nabi adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel maupun Yehuda. Dan salah satu nabi yang dipakai adalah Nabi Yesaya. Kita akan lihat pesan dari Nabi Yesaya, saudara-saudara. Yesaya 52 ayat yang kedua. Sekali lagi, Yesaya 52 ayat yang kedua. Demikian bunyi, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Nah, saudara-saudara, di sini Yesaya memberikan pesan kepada bangsa Yehuda atau Israel Selatan. Ya, kalau kamu tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, yaitu pembuangan. Nah, dan betul saudara-saudara, memang yang terjadi, bangsa Yehuda akhirnya mengalami kekalahan, ditaklukkan oleh negara besar, bangsa besar yang bernama Babel. Sehingga bangsa Yehuda ini mengalami pembuangan, mengalami penjajahan, mengalami penindasan di bawah kekuasaan Babel. Berubah kan hidupnya? Berubah. Sekali lagi, perubahan itu terjadi. Namun yang menarik adalah ketika berubah, ketika mengalami perubahan itu pun, ternyata Tuhan Allah tetap melihat bangsa Yehuda. Tuhan Allah tetap terus-menerus memperhatikan bangsa Yehuda ini. Sehingga disinilah nubuat dari Yesaya mengatakan, ketika terjadi pembuangan, ketika mengalami situasi yang sulit, nah ini ya, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem, tanggalkanlah ikatan dari lehermu. Artinya apa? Artinya adalah ketika perubahan itu terjadi, alamilah pembaruan. Nah ini ya kata kuncinya ya. Ketika perubahan itu terjadi, alamilah pembaruan. Sehingga ketika terus berubah, berarti juga terus mengalami pembaruan. Sehingga terus menerus eksis, terus menerus ada, terus menerus tidak kalah dengan perubahan yang terjadi. Dan kita melihat ketika bangsa ini berada dalam situasi yang gak enak, terjadi pembaruan. Ayo bertobatlah, ayo kembali kepada Tuhan, ayo kembali setia kepada Tuhan, ayo kembali semangat. Kemudian bangunlah, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu yang tertawan. Artinya apa? Semangatlah ketika menghadapi sesuatu yang baru ini. Dan saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bersama-sama, inilah namanya pembaruan. Di tengah perubahan yang ada harus terjadi pembaruan. Sehingga perubahan boleh terjadi, namun terus-menerus juga terjadi pembaruan. Pertanyaannya, bagaimana pembaruan itu terjadi? Nah, ketika pembaruan terjadi, dibutuhkan namanya adaptasi, saudara-saudara. Adaptasi itu apa? Ya, selain beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru, tapi itu juga singkatan. Adaptasi itu apa? Nah, awasi diri kita. Ketika ada perubahan, cek diri kita, awasi diri kita, lihat diri kita. Kalau dalam dunia kesehatan ada namanya check up ya saudara-saudara ya. Check up kesehatan. Nah, tapi kalau dalam bukan kita sama Tuhan, ketika terjadi perubahan, cek juga spiritual kita. Cek juga yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah ketika perubahan ini terjadi saya tetap dekat sama Tuhan? Apakah ketika perubahan terjadi ini saya tetap sayang Tuhan? Nah, inilah yang namanya awasi diri kita. Jangan sampai perubahan ini justru jauh dari Tuhan. Sama seperti bangsa Yehuda tadi. Ketika perubahan terjadi, yuk ingat sama Tuhan. Cek apakah saya tetap berjalan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dapatkan komunitas yang membangun. Temukanlah saudara-saudara rekan-rekan yang bisa membangun kita, yang sehat, yang apresiatif, sehingga ketika kita mengalami perubahan, kita punya teman-teman yang mendukung kita, teman-teman yang terus berjuang bersama kita, teman-teman yang terus memberikan semangat, sehingga ketika perubahan itu terjadi, kita kembali dikuatkan bersama dengan komunitas yang ada. Bisa komunitas gereja, bisa komunitas yang lain, saudara-saudara. Ya, kemudian
saudara-saudara ya. Ta itu apa? Tangguh dalam menghadapi perubahan. Tangguh itu apa? Tangguh itu kuat, strong, bakoh ya saudara-saudara ya. Nah, untuk bisa tangguh itu butuh latihan, butuh proses. Seorang atlet badminton ya saudara-saudara ya, itu kalau memang mau siap menghadapi lawan apapun harus latihan supaya tangguh. Dan latihannya itu bukan cuma sekali dua kali. Belajar nyemes itu ya saudara-saudara ya, bukan cuma sekali dua kali, bukan cuma belasan kali, bukan cuma puluhan kali, bahkan ratusan kali belajar nyemes saudara-saudara. Supaya apa? Supaya ketika menghadapi lawan siapapun tetap tangguh. Dan disinilah kita diingatkan, ketika ada perubahan, barui diri kita untuk terus berlatih, mengembangkan diri kita, sehingga perubahan itu terjadi. Saudara-saudara, sigap ketika perubahan itu terjadi. Kadang-kadang orang nggak siap dan nggak sigap ya. Sigap itu artinya apa? Cepat tanggap saudara-saudara. Minta hikmat Tuhan. Yang kedua ya, punya komunitas untuk saling membangun, sehingga ketika kita berubah, kita siap dan sigap, tidak terlambat. Kalau salah bagaimana? Ya nggak apa-apa. Salah bukan masalah ketika kita belajar dari kesalahan yang lalu. Ya, oh iya ini keliru. Oleh sebab itu, yuk kita punya komunitas tadi ya yang saya sebutkan yang kedua. Kita belajar dari komunitas, kita dikuatkan, kita kembali lagi menghadapi perubahan. Sehingga saudara-saudara, perubahan itu selalu akan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi disinilah semakin berubah, disitulah kita juga semakin membarui diri. Dengan apa? Adaptasi. Awasi diri kita, dapatkan komunitas yang membangun, tangguh dalam menghadapi perubahan, dan sikap ketika perubahan itu terjadi. Selamat menghadapi perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika hari ini kami diingatkan bersama-sama bahwa kehidupan ini tidak bisa lepas dari perubahan. Dan saat ini Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, mampukanlah kami untuk terus membarui diri menghadapi perubahan yang ada. Mampukanlah kami Tuhan untuk orang-orang yang bekerja di dalam Yakum, di rumah sakit maupun akademi kesehatan, berkati supaya kami tetap membarui diri di tengah perubahan yang ada. Kami beradaptasi, terus-menerus mengawasi diri kami. Kami dapat temukan komunitas yang sehat. Kemudian kami juga tangguh menghadapi perubahan, dan kami sigap untuk melihat perubahan yang ada. Mampukanlah kami juga Tuhan untuk terus-menerus setia, untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pasien. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini bersekolah di akademi kesehatan di bawah Yakum. Sertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami, meskipun kami juga menghadapi perubahan. Karena kami yakin dengan kekuatan Roh Kudus, kami bisa membarui diri kami untuk menghadapi perubahan yang ada bersama dengan Kristus. Amin.